Kemudian selanjutnya di pasal 75 Sayyidina Athaillah mengatakan mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'matan zahiratan wa batinatan. Artinya apa? Mata kapan razaqaka, ketika razaqaka Allah memberikan rezeki atau menganugerahkan kepadamu at-ta'ata, ketaatan, wal ghina, dan merasa cukup bihi, dengan Allah, anha, dalam ketaatan atau dari ketaatan, fa'lam, maka ketahuilah olehmu annahu, sesungguhnya Allah qad asbagha 'alaika, telah mencurahkan kepadamu nikmatan, nikmat, zahiratan, baik zahir, wa batinatan, maupun batin. Tuh lihat ya. Melihatnya bukan mata, tapi dengan hati. Pandangan mata nggak bisa melihat ini ya. Pandangan hati yang bisa melihat. Katanya di sini, ketika Allah memberikan, anugerahkan ketaatan, ketika kita biasanya nggak ke masjid, sekarang ke masjid. Biasanya nggak rajin, sekarang rajin. Biasanya nggak pernah infak sedekah, sekarang kok pengennya sedekah sama orang. Mata razaqaka ta'ata, ketika Allah menganugerahkan kepadamu bentuk-bentuk ketaatan. Ya, wal ghina bihi anha, dan merasa cukup bihi, dengan Allah, dalam ketaatan. Cukup saja tujuannya Allah, enggak ada kepentingan Allah. Bukan kita beri orang karena mengharapkan sesuatu, enggak ada. Dia merasa cukup. Memberikan ya sudah, orang karena pengen, pokoknya karena Allah saja itu. Nah, lihat. Fa'lam, maka ketahui oleh kita annahu, sesungguhnya Allah, kalau kita sudah begitu tuh yang kita lakukan sehari-hari, fa'lam, ketahui oleh kita annahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad asbagha 'alaika, telah mencurahkan kepadamu nikmatan, nikmat zahiratan wa batinatan, yang baik nikmat bersifat zahir, bersifat fisik, wa batinatan, maupun yang bersifat batin atau ruhaniyah. Jadi nikmat itu ada dua. Ada nikmat batin, ada nikmat zahir. Nikmat yang kita lihat bisa kasat mata. Apa itu? Ini tadi kehidupan kita, kesehatan, semua organ tubuh berjalan dengan baik, maka kita disebut sehat wal afiyat. Tahu, kita kalau ditanya orang jawabannya apa? Pak, sehat Pak? Jawabannya apa? Alhamdulillah sehat. Seharusnya yang benar jawabannya yang bagus, alhamdulillah sehat wal afiyat. Apa bedanya Ustaz? Kalau sehat, ya, sehat itu seluruh organ bisa bekerja. Mata bisa melihat, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah, kuping bisa mendengar, lisan bisa berbicara, itu sehat. Berfungsi sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau afiat, itu artinya kesehatan itu digunakan untuk ibadah, kepentingan Allah, gitu. Jadi kalau kita ditanya sehat, alhamdulillah sehat wal afiyat, kita bisa fungsikan organ-organ tubuh dan bisa dilakukan untuk ibadah. Itu. Jadi kalau ditanya jawabannya masih sehat atau sehat wal afiyat? Sehat wal afiyat. Iya. Ini walafiat, supaya organ-organ semua gerakannya itu untuk ibadah, gitu. Mudah-mudahan kita berdoa, kita kalau jawabnya sehat walafiat, supaya menjadi doa, ya. Jadi nanti semuanya gerakannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini lihat. Jadi ketika Allah berikan kemudahan, anugerahkan kepada kita bentuk-bentuk ketaatan, kemudahan kita sholat subuh jangan main-main, Pak. Jam 4 lewat 3 lewat 4 kan. Berarti lewat 6 menit kita sudah bangun sholat. Kalau memang Allah nggak kasih rezeki anugerah, berat Pak. Jam 4 enak tidur, malah dingin lagi. Iya, gitu. Tapi Allah kasih kemudahan kita sehingga kita kumpul sholat subuh berjamaah. Ya. Kemudian kita wal ghina bihi anha, dan kita merasa cukup dengan Allah dalam ketaatan itu. Bukan untuk siapa-siapa.
tapi karena untuk Allah Subhanahu wa taala, maka katanya ketahui oleh kita, kalau kemudahan-kemudahan itu kita rasakan dan kita mengharapkan dalam beribadah hanya Allah Subhanahu wa taala, annahu qad asbagha 'alaika nikmatan zahiratan wa batin. Sesungguhnya Allah katanya telah mencurahkan nikmat bersifat zahir maupun batin. Zahir kita baut, sehat walafiat, batin kita sehat. Sebab batin, yang namanya batin itu hati di dalamnya, itu ada yang nggak sehat. Kalau nggak sehat berarti sakit. Ini namanya qalbun marid. Hati itu ada 3. Ada qalbun mutmainnah, ada qalbun marid. Ya. Qalbun marid itu siapa? Hatinya sakit, tahu sakit Pak? Kalau hati sakit bukan meriang, itu mah penyakit lahir. Kalau sakit gigi itu penyakit lahir. Kalau penyakit batin ini ngeresuh, ngedumel, ujung, nggak senang sama orang dan seterusnya. Ini penyakit-penyakit hati ini, qalbun mari, hatinya sakit tuh. Ya. Jadi kalau hati sakit itu berarti batinnya lagi sakit. Kita kadang-kadang ya lebih mementingkan untuk menyembuhkan, menyehatkan penyakit yang bersifat lahir. Tapi kalau yang batin itu kadang-kadang nggak diperhatikan. Maka orang banyak ketika dia sakit, umpamanya contoh ya, sakit jantung, nggak bisa di Indonesia, Malaysia, nggak bisa di mana aja untuk mengobati penyakit lahir. Tapi penyakit batin jarang diperhatikan. Padahal